Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dari utangnya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja itu memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapamu di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berbicara mengenai mengampuni orang itu tidak mudah. Apalagi kita harus mengampuni orang yang setiap kali menyakiti dan melukai perasaan kita dengan perbuatan yang sama. Kadang kita menyimpan rasa dendam dalam hidup kita. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sejak kita lahir sampai kita menutup mata, kita harus terus melakukan pengampunan itu. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa Yesus mengajarkan kepada kita mengampuni? Karena ingat baik-baik, dengan mengampuni berarti kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna dalam hidup kita. Daripada kita menyimpan sampah kemarahan, kebencian, iri hati, dendam,
yang akhirnya membuat kita menderita. Mendingan kita membuang semua sampah itu. Kadang sampah itu yang menghalangi belas kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk membuang sampah-sampah itu agar hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Maka mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tanpa batas. Maka mari Bapak Ibu, kalau Anda mau sembuh, kalau Anda mau bahagia, berjuanglah untuk berdoa, mendoakan orang yang menyakitimu, dan berjuanglah untuk mengampuni mereka. Agar hidupmu dipenuhi dengan sukacita, agar kesehatan itu menjadi milikmu. Tuhan sungguh mengingatkan kita, agar kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, yang kadang dihalangi oleh kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam itu. Mari kita buang semuanya. Kita biarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini tersakiti oleh perbuatan-perbuatan orang lain. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka dengan sekuat tenaga mampu mengampuni orang yang telah menyakiti dan melukai perasaan mereka. Mampukan mereka juga untuk berani membuang sampah-sampah kebencian, kemarahan, dendam. Biarlah hidup mereka dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripadamu. Berikanlah mereka rahmat kesabaran, seperti Engkau sendiri mengampuni orang yang telah menyakiti Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.